Pada tutorial kali ini, saya akan membagikan cara bagaimana mengatur ukuran gambar Google Earth yang dimasukkan ke dalam AutoCAD sesuai ukuran aslinya. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan koneksi internet Anda hidup. Selanjutnya, buka aplikasi Google Earth. Nah, ini adalah tampilan awal. Ketikkan lokasi yang ingin diambil gambarnya. Saya mengetikkan Banda Aceh. Lalu klik telusuri. Nah, ini adalah kota Banda Aceh. Lalu perbesar atau zoom untuk memilih. Bisa juga men-scroll pada keyboard, men-scroll pada mouse, atau memilih tanda plus ini untuk memilih area yang akan diambil gambarnya. Lalu bisa kita geser. Nah, misal di sini gambarnya ini masih belum tegak, bisa kita setel di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Ya, misal saya akan mengambil gambar ini, lalu selanjutnya beri penanda. Ya, sebelum memberi penanda, lihat dulu di pengaturan perangkat ini, pilih pilihan di tampilan 3D, lalu perlihatkan line atau BUJ, pilih Universal Transverse Mercator. Kalau sudah, oke. Lalu baru kita beri penanda letak. Lalu kita geser penanda letak ini ke sudut atas seperti ini. Lalu beri nama sesuai koordinatnya. Copy koordinat dan pastekan di nama. Lalu beri tanda titik koma untuk memisahkan koordinat timur dengan utara. Lalu copy koordinat utaranya juga. Lalu paste di nama. Ya, kira-kira seperti ini. Ini koordinat timur, ini koordinat utara. Kalau sudah, oke. Lalu beri lagi tanda letak. Geser ke sudut bawah seperti ini. Jangan terlalu ke ujung, nanti namanya tertutup. Ya, kira-kira di sini saja. Lalu beri nama sesuai dengan koordinat juga. Yang pertama koordinat timur kita copy. Lalu paste di nama ini. Lalu spasi, beri tanda titik koma untuk memisahkan antara koordinat timur dengan utara. Lalu copy juga koordinat utara. Paste juga. Lalu setelah itu klik OK. Nah, setelah itu klik di menu file. Lalu pilih simpan dan simpan gambar. Klik simpan gambar. Oke, setelah itu pilih opsi peta, hilangkan semua checklist agar peta tidak tertutup dengan tulisan. Lalu untuk resolusi pilih 4K atau Ultra HD agar gambar terang. Selanjutnya simpan gambar, beri nama, saya memberi nama gambar ini peta, situ peta saja. Lalu untuk folder penyimpanan pilih juga, saya memilih komputer local disk D, klik save kalau sudah. Kalau sudah disimpan, lalu minimize aplikasi Google Earth ini. Setelah itu, kita lihat gambar yang kita simpan tadi di My Computer, local disk D. Nah, ini dia namanya peta. Nah, ini dia gambarnya. Lalu kalau sudah, kita buka aplikasi AutoCAD. Lalu sebelum kita memasukkan gambar tadi, kita atur unitnya, tekan perintah UN pada keyboard, tekan Enter. Akan muncul kotak drawing unit. Lalu untuk precision yang di Angel ini, buat 0,00 atau 2 angka di belakang koma. Lalu untuk skala unit, pilih meter. Selanjutnya klik OK. Nah, kalau sudah baru kita tekan insert.
lalu raster image reference, lalu pilih peta tadi, kita menyimpannya di lokal komputer local disk D. Klik peta ini hingga muncul seperti ini. Nah, sudah muncul, lalu tekan open. Lalu tekan OK lagi, lalu tekan enter, dan tekan enter lagi pada keyboard. 2 kali tekan enternya. Lalu tekan Z pada keyboard, tekan enter, tekan E pada keyboard, tekan enter lagi. Nah, ini adalah gambarnya. Yang pertama kita lihat ukurannya, coba kita ukur DAL. Pada keyboard tekan DAL, tekan enter, lalu klik di sini dan klik di sini. Nah, ini dimensi ukurannya terlalu besar, kita setel, klik dulu, ketik D pada keyboard, tekan enter. Muncul kotak dimensi style manager, klik modify. Pilih tab fit, lalu di use over scale off ini kita atur menjadi 0,01. Lalu tekan OK, tekan close. Nah, ini ukurannya 0,19. Lalu kita buka Google Earth, kita lihat panjang jembatan atau lebar sungai ini dengan klik di ruler ini atau penggaris. Nah, ini muncul kotak penggaris, ini sudah meter juga ukurannya. Lalu klik di awal ini, kita zoom sedikit dengan scroll mouse, misal di sini, lalu sampai ke sini. Nah, ini panjangnya 90,99 meter atau 91 kurang lebih. Sedangkan di sini tadi 0,19. Oke, untuk menyamakan ukuran tersebut maka kita harus memasukkan koordinat ini, koordinat yang kita catat ini agar ukuran sesuai aslinya. Yang pertama, selanjutnya ketik perintah ALIGN pada keyboard, tekan enter. Lalu klik di sembarang garis ini, antara garis persegi ini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini juga, terserah. Yang penting di tepi garisnya. Klik, misal saya mengklik di sini. Oke, sudah saya klik. Kalau sudah diklik, tekan enter. Nah, kalau sudah menekan enter, lalu kita klik lagi di ujung jarum penanda letak ini, misal di sini. Nah, sudah diklik, lalu masukkan poinnya ini. Pastikan angkanya tidak salah. Lalu untuk mengunci koordinat yang pertama, tekan koma pada keyboard untuk mengunci. Nah, sudah muncul logo kunci, baru kita masukkan yang kedua. Koordinat yang kedua. Kalau sudah, tekan enter. Nah, lalu kita lihat lagi penanda letak kedua yang di bawah ini. Nah, kita klik lagi di ujung garisnya. Sudah, kalau sudah diklik, sama seperti tadi, masukkan angka koordinatnya ini. Lalu kalau sudah memasukkan satu koordinat, untuk memasukkan koordinat lainnya, tekan koma pada keyboard untuk mengunci, dan muncul lambang kunci, baru masukkan koordinat selanjutnya. Lalu kalau sudah, tekan enter. Lalu tekan lagi enter, lalu pilih yes. Nah, ini abaikan saja. Nah, sudah kita pilih yes. Lalu ini gambar sudah bergeser. Kalau sudah, tekan Z pada keyboard, tekan enter, tekan E lagi, tekan enter. Nah, ini gambar tidak tampak karena
perbedaan ukuran sebelumnya yang terlalu jauh. Jadi kita cari secara manual. Ini ada gambar titik, sepertinya gambar titik ini. Nah, ini dia. Betul. Selanjutnya ini jadi sedikit mereng, tidak apa. Kita rotasi saja. Kita blok, tekan RO, tekan Enter. Kita arahkan kira-kira seperti ini. Nah, sudah tidak miring lagi. Selanjutnya kita cek kembali ukurannya. Kita tekan perintah DAL pada keyboard. DAL, Enter. Klik di sini. Lalu kita klik di sini. Nah, ini sepertinya sudah terlalu kecil. Dimensi stylenya, ketik D, Enter. Pilih Modify, kembalikan ke 1. Di tab Fit ini, lihat Use Overall Scale dan kembalikan ke 1. Klik OK. Klik Close. Nah, ini sudah mendekati, sudah 89,74. Sedangkan di sini 90,99. Sebenarnya ini sudah tepat, cuman pengambilan titiknya ini tidak ada tanda di mana, jadi agak sedikit bergeser meskipun hanya 1 atau 2 angka. Coba kita ukur ulang. Nah, kita hapus. Lalu kita ukur ulang. DAL, Enter. Ini masih, ya ini sudah terlalu lewat. Kita ulang. DAL, Enter. Nah, ini sudah 91,49. Sedangkan ini 90,99. Coba mungkin di sini kita atur sekali lagi. Hapus. Kita klik di sini. Nah, ini sudah sama ukurannya, bisa kita lihat. Ini 91,49 dan ini juga 91,49. Tadi mengapa bergeser beberapa angka seperti 1 atau 2 angka? Karena letak titik pengambilan titik awal ke titik akhir ini tidak terlalu sama. Kalau sini sudah mendekati sama, dan maka hasilnya juga sama, 91,49. Panjang jembatan atau lebar sungai di Google Earth 91,49, begitu juga di AutoCAD 91,49. Lalu bagaimana dengan ukuran lainnya? Misal ukuran atap berwarna biru ini. Kita tekan DAL pada keyboard, tekan Enter. Klik mulai di sini. Lalu di sini 36,54. Lalu di Google Earth kita lihat. Ini dia. Ini kita hapus dulu. Kita klik di sini. Ya, ini kurang, masih kita ulang. Nah, ini 36,53. Hanya 0,1 angka saja tidak masalah, karena ini kurang, seharusnya ke depan sedikit lagi baru bisa 36,54. Jadi intinya sudah sesuai juga. Jadi gambar ini sudah sesuai skala. Nah, apabila kita ingin membuat peta situasinya saja tanpa memasukkan tiga foto ini, hanya foto 2 dimensi, maka
kita bisa mendigitasinya secara manual. Apabila ingin mendigitasi secara otomatis, ini kurang bekerja karena gambarnya foto seperti ini dan banyak gambar warna-warni. Tetapi mungkin apabila kita menggunakan AutoCAD raster tool mungkin bisa digunakan. Meski tidak harus sedikit diedit secara manual juga. Yang misal kita mendigitasi manual seperti yang ada pada tutorial saya sebelumnya, misal kita mengetikkan polyline PL, enter, lalu kita klik misal di ujung ini, memang digitasi manual ini memerlukan waktu yang lama. Tapi tidak masalah, kita coba saja. Nah, untuk digitasi manual ini saya sudah pernah membuat tutorialnya. Anda bisa men-scroll ke bawah channel YouTube ini. Ada beberapa macam digitasi yang pernah saya buat, baik secara manual ataupun secara otomatis melalui Trace di CorelDRAW. Nah, ini bisa kita buat layer baru, LE, enter. Klik kanan pada keyboard, pilih new layer. Pilih saja layer 1 atau bisa diberi sesuai nama yang Anda inginkan. Saya di sini tetap membuat layer 1 saja. Lalu klik pada gambar ini, pada gambarnya, blok saja, jangan sampai kena garis yang kita digitasi. Pindahkan ke layer 1 untuk gambarnya. Lalu nonaktifkan lampu layar 1. Nah, kira-kira seperti inilah hasil digitasinya ya, digitasi manual secara cepat namanya pun. Tapi yang pasti untuk ukurannya ini sudah sesuai seperti yang ada di Google Earth. Atau kita juga bisa menambahkan bingkainya. Ketik lagi PL, enter. Skip. Nah, coba kita matikan lampunya lagi. Nah, ini seperti inilah kira-kira yang digitasi manual secara cepat. Nah, sekian tutorial saya mengenai cara memasukkan gambar Google Earth ke dalam AutoCAD dengan mengatur ukuran yang sesuai dengan gambar di Google Earth. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.